Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan saya Ika Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Pada kegiatan pembelajaran 1, mulai dari diri, modul 2.1 terkait praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, saya akan melaksanakan refleksi diri dengan membayangkan kelas yang saya ampu dan dengan segala keberagaman murid-murid. Saya adalah guru SMK Negeri 2 Purbalingga yang mengampu mata pelajaran Project IPAS di kelas 10. Refleksi dimulai dari diri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Untuk melayani kemampuan murid yang berbeda, saya telah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif terkait gaya belajar murid dan asesmen kognitif terkait pengetahuan dasar dari materi yang akan dipelajari. Saya juga telah mendata latar belakang dan kondisi sosial murid sehingga bisa mendalami karakter murid. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Untuk membuat proses pembelajaran lebih mudah, saya sudah membuat bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran agar lebih mudah menyampaikan materi pada murid. Saya juga menyediakan proyek yang dikerjakan secara berkelompok sehingga murid dapat melaksanakan pembelajaran tutor sebaya, melatih kerjasama, dan melatih kepemimpinan murid. Saya juga membiasakan murid memaparkan hasil proyek untuk melatih public speaking setiap selesai pelaksanaan proyek. Pemaparan bisa secara langsung maupun menggunakan platform teknologi. Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Dalam memahami kebutuhan murid, saya harus mengetahui kebutuhan belajar murid, meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Berdasarkan tingkat kesiapan belajar, saya memastikan bahwa murid diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Contoh pada materi konsep energi, murid yang sudah memahami konsep energi diberikan latihan soal HOT dalam menghitung energi. Sedangkan murid yang kurang memahami konsep energi diberikan latihan soal dasar dalam memahami energi. Berdasarkan minat murid, saya menciptakan suasana pembelajaran yang menarik murid dengan memberikan ice breaking di sela pembelajaran dan menghubungkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih bermakna. Berdasarkan profil belajar murid, saya menyediakan media pembelajaran yang memenuhi kebutuhan gaya belajar murid dari segi visual, auditori, dan kinestetik. Ada perlakuan yang berbeda yang saya lakukan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika tidak ada perlakuan berbeda, maka akan terjadi ketertinggalan pembelajaran atau kita istilahkan learning loss. Disebabkan karena guru mengejar target pencapaian kompetensi tanpa mempertimbangkan kebutuhan murid. Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru untuk memberikan layanan kepada murid agar setiap murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Karena dalam satu ruangan, murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keberagaman murid-murid Anda tersebut. Untuk memenuhi keberagaman murid, maka saya harus menyusun perangkat ajar yang sesuai dengan hasil diagnostik. Penyusunan perangkat meliputi bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran membutuhkan waktu yang lama. Murid dengan metode belajar yang sama akan merasa cepat bosan, sehingga saya harus mencari metode-metode baru setiap akan mengajar untuk meningkatkan minat murid. Karena murid memiliki karakter yang berbeda,
penyampaian materi membutuhkan waktu lebih lama dari yang sudah direncanakan. Selain itu, tingkat pemahaman yang berbeda, saya juga harus membuat banyak asesmen dengan tingkat kesukaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan murid. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Dalam penyusunan media pembelajaran, saya mempertimbangkan gaya belajar murid. Dalam penyusunan asesmen, saya mempertimbangkan tingkat kemampuan murid. Untuk meningkatkan minat murid, saya menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Untuk mempercepat memahami materi, saya sediakan bahan ajar pegangan murid selain materi dari buku paket dan sumber lain seperti internet. Murid yang kurang memahami materi melaksanakan pendampingan individu melalui grup kelas di aplikasi WhatsApp. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keberagaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Pembelajaran yang mengakomodasi tantangan terkait dengan keberagaman murid tersebut seharusnya adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi dirancang memenuhi kebutuhan belajar murid, meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pembelajaran diferensiasi dapat dilaksanakan dengan 3 aspek, yaitu konten, proses, dan produk. Bahkan ada juga yang melaksanakan pembelajaran diferensiasi lingkungan belajar. Kemudian, pembelajaran diferensiasi dievaluasi dengan melaksanakan penilaian, baik penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian formatif bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Dari hasil penilaian, guru bisa melakukan refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan untuk memperbaiki rencana pembelajaran selanjutnya. Demikian refleksi diri terkait kelas yang saya ampu dan dengan segala keberagaman murid-murid. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.